Nadia Zarano Mulan dengan NPM 204237176. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Sebelum melanjutkan ke penjelasannya, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pendidikan. Kurikulum mencakup sebagai aspek seperti kompetensi yang harus dicapai, strategi, pengajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber daya yang digunakan. Kurikulum dapat bersifat nasional, ditetapkan oleh pemerintah atau dikembangkan secara khusus oleh lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Tujuan utama kurikulum adalah memastikan proses pembelajaran berlangsung sistematis, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Itu tadi pengertian dari kurikulum. Selanjutnya kita akan masuk ke kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Berikut adalah macam-macam kurikulum yang ada di Indonesia, dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan mengenai kurikulum-kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Belajar 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang diterapkan setelah Indonesia merdeka. Disebut juga sebagai Rencana Belajar 1947. Kurikulum ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda tetapi mulai diarahkan untuk membentuk karakter bangsa yang merdeka. Adapun ciri-ciri kurikulum 1947 yaitu tidak berbentuk kurikulum tertulis secara lengkap, hanya berupa pedoman, fokus pada pendidikan moral dan kebangsaan, penekanan pada pendidikan karakter untuk membangun nasionalisme. Materi masih bersifat umum dan belum berstruktur dengan baik. Yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajar Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan struktur mata pelajaran yang lebih jelas. Ciri-cirinya yaitu kurikulum pertama yang lebih sistematis dan terperinci. Setiap mata pelajaran memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Guru diberikan kebebasan dalam menyusun metode pembelajaran. Mulai diperkenalkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pada masa ini, pemerintah mulai menekankan pentingnya pendidikan dasar sebagai poilmu. Kurikulum 1964 mengusung konsep Pancawardhana, yaitu 5 aspek utama dalam pendidikan. Ciri-ciri diantaranya Pancawardhana, pengembangan moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmani. Fokus pada pendidikan dasar untuk membentuk landasan keilmuan yang kuat, pendekatan yang lebih fleksibel dalam metode pengajaran, materi mulai dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini muncul setelah adanya perubahan politik pasca 1965 dan lebih berorientasi pada pembinaan jiwa Pancasila. Ciri-ciri diantaranya menekankan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, memperkenalkan konsep pendidikan moral dan kewarganegaraan yang lebih kuat, pendidikan agama mulai menjadi mata pelajaran yang wajib, pendekatan lebih formal dan berstruktur. Yang kelima, kurikulum 1975. Pada era ini, pendidikan mulai diarahkan pada pendekatan instruksional dengan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Ciri-ciri diantaranya yaitu menggunakan pendekatan berbasis tujuan atau objektivis basis kurikulum. Guru diberikan pedoman teknis dalam menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Mata pelajaran mulai lebih terstruktur dengan penilaian berbasis capaian belajar, fokus pada efisiensi dalam proses pembelajaran. Yang keenam, kurikulum 1984, dikenal sebagai kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Ciri-ciri diantaranya yaitu mengedepankan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi materi.
mendorong metode diskusi, eksperimen, dan praktik langsung. Pendekatan ini masih digunakan dalam beberapa metode pembelajaran saat ini. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan kombinasi dari kurikulum 1975 dan 1984. Tetapi sering dikritik karena dianggap terlalu membebani siswa dengan banyaknya mata pelajaran. Ciri-ciri diantaranya memadukan pendekatan berbasis tujuan dan pembelajaran aktif, jumlah mata pembelajaran lebih banyak, menyebabkan beban belajar meningkat. Sering dianggap kurang efektif karena siswa lebih banyak menghafal daripada memahami konsep. Evaluasi lebih berorientasi pada ujian dan nilai akhir. Yang kedelapan, kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis komputer. Reformasi pendidikan melahirkan kurikulum berbasis komputer yang lebih berorientasi pada pencapaian keterampilan siswa. Ciri-ciri diantaranya menekankan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, metode pembelajaran lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil. Guru diberi kebebasan dalam mengembangkan materi dan metode. Evaluasi mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kesembilan, kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri berdasarkan standar nasional. Ciri-ciri diantaranya, sekolah memiliki wewenang dalam menyusun kurikulum sesuai kebutuhan. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kondisi siswa. Kurikulum lebih fleksibel dan dapat dikembangkan secara lokal. Penilaian mencakup aspek akademik dan non-akademik. Yang ke-10, kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini diperkenalkan untuk menggantikan KTSP dengan pendekatan berbasis kompetensi yang lebih menekankan pada pendidikan karakter. Ciri-ciri diantaranya pendekatan tematik, integratif, terutama untuk jenjang SD, mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang, menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek dan penilaian autentik. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembelajaran lebih interaktif. Yang ke-11, kurikulum Merdeka tahun 2020 sampai sekarang. Kurikulum terbaru ini memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru dalam menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Ciri-ciri diantaranya yaitu lebih fleksibel, sekolah dapat memilih sendiri implementasi kurikulum, fokus pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Penilaian ini menekankan pemahaman konsep dibandingkan hafalan. Adapun kesimpulan dari materi kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Sejak 1947, kurikulum di Indonesia terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, dari pendekatan berbasis tujuan, kompetensi, hingga pembelajaran yang lebih fleksibel dalam kurikulum Merdeka. Setiap perubahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi pembelajaran bagi siswa. Perubahan kurikulum ini mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan kebijakan pendidikan yang terus berkembang di Indonesia. Itu tadi video penjelasan dari saya mengenai kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.